Hup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Biker Second Sport, and this is primadona moge Indonesia yang dijadikan incaran para biker entusias, Panigale V4S dan Kawasaki Ninja H2. Check this out. I'm gonna get back when I feel like. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, guys. Dan ini dia adalah primadona tergila yang pernah di-create oleh pabrikan-pabrikan dari Jepang dan Eropa, Italia, ya. Di sini gue ingin sedikit mengkomparasi dengan dua unit ini, yang mana mungkin nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk kalian yang mau membeli dua unit ini. Ini sepengetahuan so tahu gue aja ya, guys ya. Ini opini pribadi gue. Oke. Dari Panigale dan Ninja H2 ini aja kalian dari luarnya aja sudah bisa merasakan perbedaannya. Yes. Ninja H2 bermesin inline 4 silinder, sedangkan Panigale ini bermesin Desmosi DC V4 engine. Jadi karakternya berbeda, karakter suaranya berbeda, dari cara bawanya juga berbeda, dan lain-lain masih banyak lagi yang berbeda karena memang strukturnya semuanya berbeda. Yang pertama kita back to basicnya dulu. Kita bahas Panigale dulu nih ya. Ini adalah Panigale bertahun 2022 dengan kilometernya masih low banget, pastinya di bawah 5.000. Kalau nggak salah masih 3.000-an aja nih, guys. Dan modifikasi di motor ini gokil, hampir menyentuh 400 jutaan. Apaan aja tuh, Bang? Ya, ini aslinya warna merah, guys ya. Tapi kita decal nih, guys. Jadi biar nggak bosan ngelihat Panigale merah terus, kita decal warna biru navy ya. Dan juga ada garnish list warna hijau stabilo gini nih. Cakep banget. Jadi kalau malam kalau pakai motor ini catching banget, buat foto-foto enak, buat video enak. Oke, yang pertama nih, kita bahas Panigale dulu untuk modifikasinya nih, guys, dari depan. Ini basicnya Panigale V4S ya, karena sudah menggunakan shock of lens di depan elektroniknya. Dan ini rotoboxnya sudah rotobox Bulet, karbon dari kalau nggak salah ini dari full six deh. Ini dari full six karbon. Ada juga air duct buat pendingin kaliper di sini. Ini juga wingletnya sudah di-upgrade menggunakan karbon. Di sini ada pemanis Progat Lactec dan masih banyak lagi. Pokoknya karbon di motor ini hampir 70%. Dan yang spesialnya ini, guys. Kenapa gue bilang ini spesial? Karena ini subframe-nya diganti. Subframe-nya diganti. Benar-benar berbahan pure dry carbon dari full six dari sini sampai belakang sini. Jadi mereduce bobotnya tuh enteng banget. Bobotnya ini, motor ini di bawah 200 kilo on stock. Gimana kalau udah ganti part banyak banget karbonnya, pasti mereduce banget beban yang ada di motor ini. Dan ini yang gak kalah spesialnya nih kayak nih, sudah menggunakan dry clutch by STM. Ini modifan terseksi karena kenapa? Nggak cuma fungsi biar nggak slip dan makin enak jentak-jentaknya, tapi mengeluarkan suara yang indah. Nanti kita cek suaranya gimana. Dan spesialnya juga sudah menggunakan thermic noni reparto course full system. Ajib. Walaupun ini silinsernya kecil, tapi di tenaga atasnya ternyata ngisi juga. Gue bingung nih, gimana bikinnya nih. Biasanya kan kalau silinser pendek tenaga bawah, tapi ini tenaga atasnya ngisi juga. Yang belakang tuh ya, rotobox itu keren banget, menarik banget. Oke, keren ya. Full step juga sudah diganti.
tampilan, kalau gue yakin lo nggak bakal nggak suka sama motor ini. Pasti gue yakin suka. Nah, kita ke H2 nih. Sini, H2 juga nggak kalah keren. Nih, H2 by the way back to basicnya ini bertahun 2022 dengan kilometer hanya baru berjalan di angka 2000 atau 3000 something ini motor ya. Dan juga part-part modifikasinya juga fungsional sekali. Yang pertama, H2 terkenal berat, makanya bodi kiri kanannya ini sudah diganti karbon menggunakan RPM. Dari sini winglet karbon, dash panel karbon, ada Lightech Pro Guard karbon di sini, dan ini juga spesialnya. nih. Ini adalah angle terbaiknya H2 nih, cakep banget nih. Matching color kayak matching color banget nih. Walaupun ini pelangi, ketemu hijau hitam di sini tapi masuk. Ini ada Extreme Creation, ada Project One kalau nggak salah ini dari R9, dan juga sambungannya karet rubbernya ini dari Samco nih guys. Jadi top banget. Dan ini yang jumawanya dari motor ini, dan nggak ada yang lain pabrikan membuat motor ada ini. Ya ini Supercharge. Dia doang. Dan juga motor ini Jepang, full stepnya juga harus Jepang kayak. Ini menggunakan full step dari Arashi, dan knalpotnya sudah menggunakan Van Demon. By the way, yang facelift 2022 ini dia sudah adjustable offline-nya guys. Ini bawaan pabrik ya. Tuh, jadi manis banget, bulky banget. Beda dengan Panigale yang slim dilihatnya, dan ini balik lagi ke selera. Nah, untuk yang tadi gue bilang komparasi di dua motor ini, jelas banget rasanya berbeda dari cara bawanya. Karena kenapa? Panigale V4 ini terkenal dengan handling dan agility yang top, diajak nikak-nikuk enak, dan juga tenaganya bisa dikatakan cukup instan karena tenaga bawahnya ini karena NA naturally aspirated tanpa supercharge, jadi tenaganya instan. Dan ini beda dengan ini. Ini ada lag-nya guys. Di RPM bawah tuh dia ada lag-nya karena menggunakan supercharge, jadi keluar tenaganya nggak optimal. Tapi kalau antum udah menyentuh RPM di 5000, 6000, supercharge-nya kick in, itu mantapnya luar biasa. Tenaganya di atas kertas terpaut cukup jauh. Di Panigale ini di 220-an horsepower khusus V4S, dan H2, correct me if I'm wrong ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, ini hampir 240 kilo. Di atas kertas motor H2 top, kenceng gila. Tapi kalau untuk body to weight ratio, H2 mungkin agak tertinggal. Bebannya lebih enteng Panigale, apalagi Panigale kita ini udah modifannya udah jos, udah enteng banget. Jadi kalau untuk drag race mungkin Panigale ini bisa menyaingi H2 yang tenaganya begitu luar biasa karena mempunyai body to weight ratio yang lebih ringan, hanya di bawah 200 kilo. Dan untuk pembawaannya untuk H2 ini nggak afdol rasanya kalau kita nggak test ride. Jadi nggak cuma asal ngomong doang ya kayak. Jadi kita buktikan di reality membawa impresi berkendara dua motor ini. Honestly, jujur, gua belum pernah bawa Ninja H2 seumur hidup. Selama gua kerja, gua belum pernah bawa. Nah, ini makanya momen-momen yang gue tunggu-tunggu nih. Akhirnya, gua bisa bawa H2. Oke, let's go aja. Kita coba rasain motor keduanya ini. Yang pertama, yang paling gue penasaran adalah ini. Yuk, H2 dulu, sikat. Oke guys, ini yang pertama kita coba Kawasaki Ninja X2. Gue penasaran banget karena gue ini the real first impression gue. Nah, yang paling pertama gue pengen coba adalah tenaganya. Sekencang itu kah? Tapi kita nggak bisa ngegas kencang-kencang ya, tipis-tipis aja. Ayo oke, kita coba dikit kek. Buset, gila. Wah, gila. Wah, gila. Wah, parah, tenaganya gila. Kayak di kena petir Zeus, sumpah kenceng banget. Padahal gue ngegas baru 40% aja guys. Dan itu tenaganya parah, kenceng. Ini tadi gue ngepetan 40% aja, boostnya belum masuk. Karena memang agak sedikit berasa delay dari supercharge, cuman itu benar-benar tenaganya super instan. Nah, dan juga dari selain kecepatannya yang gila ini,
motor ini agak sedikit ngasih punchline buat gua karena gua agak mengintimidasi, agak mengunderestimate H2. Motor ini pasti bakalan berat, susah dikendaliin. Tapi waktu itu gua nyoba yang 2015 pernah, dan ini first time 2022 karena menggunakan shock belakang all hinge. Mungkin jadinya ini dia apa guys, handlingnya lebih agility-nya lebih enak gitu. Dan dari segi posisi riding nyamannya, motor ini cukup oke. Dibanding ZX10 gue juga agak kaget, ini motor lebih nyaman posisinya dibanding ZX10 guys. Top banget deh. Untuk filtering, tadi gue di keramaian agak macet. Motor ini memang agak sedikit membutuhkan effort. Karena kenapa? Motor ini lebar banget guys, sumpah. Nah, quickshipnya juga enak banget, sahdu banget, halus banget. Oh, turunnya juga enak ya. Wah, tenaganya gila sih. Nah, motor ini guys, gua nyalain KTRC-nya 1, ini masih liar banget, buasnya buas banget. Gimana kalau KTRC off nih, kayak gila sih. Gua nggak habis pikir. ngeri. Aduh, Edun. Nextnya kita cobain Ducati Panigale V4S dan langsung feel rasa berkendaranya beda. Motor ini bisa dikatakan adalah si nurut enteng gila. Oke, gue cobain powernya dikit ya. Oke, menurut gue coba sedikit tenaganya karena rame, gue gak bisa sampai kenceng banget, yang ngeri juga. Quickshipnya top, tenaganya memang lebih instant H2 guys. Cuman ini ngisi terus, tapi balik lagi kalau untuk tenaga bener H2 itu gila. Tapi kalau untuk dari segi handling, segi enteng, segi lo untuk flickable, untuk nekuk, ini Panigale sih the best ya. V4S tuh, wah, padahal sama-sama single arm loh, tapi rasanya bisa beda. Dan juga gua ngerasanya ini dimensinya jauh lebih kecil dibanding H2 guys, gitu. Dan perbedaan yang paling kentara guys, yang baru gua rasakan, baru bentar aja gua Panigale ini angetnya udah lumayan. Dari paha sebelah kanan gua beda ya sama Ninja H2. Ninja H2 jauh lebih friendly untuk panasnya. Ya, semua motor memang ada plus minusnya. Maka tentukanlah pilihan kalian guys. Kalau gua nggak bisa milih, dua-duanya keren dan dua-duanya nggak bisa gua beli karena mahal. Kita cobain quick shift-nya nih. Lebih smooth Panigale dibanding H2. H2 masih agak-agak ada berasa jedaknya di RPM bawah guys. Kalau Panigale smooth. Dan tapi kalau untuk dari segi ergonomi, Panigale pegel cuy. Pegel, tapi ganteng. Gantengnya pol. Dan terakhir nih guys, yang paling perbedaannya adalah dari kekerasan suspensi. Panigale jauh lebih keras dibanding H2. H2 itu termasuk empuk. Nah, makanya mungkin Panigale ini jauh bisa lebih flickable, lebih agility dibanding H2 karena memang suspensi settingannya itu stiff, tapi nikmat. Oke. Wah, alhamdulillah sampai lagi di Biker Second Sport setelah kita mencoba dua motor ini. Yang bisa gue simpulkan adalah plus minus guys. Dua-duanya mempunyai plus minus.
Dan gue yakin kalian semua apa ya, dua-duanya pasti suka sih sama motor ini. Gue honestly dua-duanya suka, dan yang paling gak nyangka adalah H2. Gue pikir motor ini akan heavy banget, akan berat banget dan sulit dikendalikan. Memang agak berasa berat dibanding Panigale. Dan juga gue kan belum pro banget nih bawa motornya, apalagi bawa motor H2, bawa motor Panigale yang begitu kenceng banget. Gue masih bisa dikatakan pemula. Memang kalau sebagai gue pemula itu motor H2 mesti agak effort untuk kita ngeflick kiri kanannya karena bobotnya yang agak berasa berat. Tapi kalau untuk urusan tenaga, Panigale untuk di jalan tadi gue rasain lewat. Gila nih motor kayak setan, kayak petir Zeus. Sekencang itu, kayak petir Zeus. But aja. Kalau Panigale kan kayaknya baru berasa kencang. Kalau ini buset kayak petir Zeus. Cuman nggak disaranin untuk pemula seperti gua juga tadi takut banget bawa motor ini. Tapi kekurangannya di Panigale menurut gua ada dua. Yang tadi gua rasakan, yang pertama panas, berasa banget di paha. Yang kedua, dengan orang cebol kayak gua itu susah banget bawa Panigale, John. Tinggi banget, mesti begini nih. Baru gua bisa napak bawa Panigale. Selebihnya no issue. Selebihnya keren banget. Ini motor untuk tenaga juga ya 1200 cc kayak. Memang tapi kalau di darat ini gila. H2 tuh gila. Tapi kalau untuk antum mencari fun untuk lebih doyan belok, gue saranin ngambil Panigale. Kalau antum lebih demen doyan kecepatan, nyari-nyari kenceng, gue saranin ngambil H2. Kalau desain gue nggak bisa milih. Itu perspektif masing-masing. Dua-duanya gue suka. Modifannya juga udah pada keren-keren banget. So tentukan pilihan kalian. Kalau gue sendiri gue nggak bisa pilih karena gue nggak punya duitnya. Kalau gue punya duitnya mungkin gue bisa pilih ya guys ya. Tapi kalau untuk opini gue, kalau nanti gue punya duit nih ya, di awang-awang gue nih ya, gue milih Panigale. Iya, Panigale. Karena kenapa? Yang pertama mungkin selera gue ngeliat Panigale lebih ganteng. Terus yang kedua lebih enak buat belok-beloknya guys. Itu aja. Mungkin kalau di track nikmat banget ya kalau pakai Panigale gitu. Tapi gue karena cebol. Kalau tinggi gue nih 168, lo pakai H2 jejak dah. Lo pakai sepatu jejak. Itu lo bawa H2 pede banget. Lo macet, lo apa, lo nggak bakal takut jatuh. Kalau tinggi gue dengan 168 pakai Panigale, nyarinya trotoar mulu. Kalau bisa pakai jongkok, bawa jongkok tuh ya. Susah banget bawa Panigale ya. Jadi mungkin itu aja komparasi sedikit dari gue. Sisanya kalian bisa menilai sendiri. Sisanya kalian bisa merasakan sendiri nanti kalau misalkan mau beli motor di test ride aja dulu coba, tapi test ride-nya jangan kebangetan, jangan digaspol karena masih punya orang ya. Dikit-dikit aja gitu ya. Aduh gue bingung nih kayak lo, kalau lo disuruh milih, lo milih mana kayak? Bingung kan? Bingung ya. Sama-sama ganteng, sama-sama plusnya juga banyak, tapi minusnya kecil-kecil aja. Kayak minusnya H2 agak susah dibelokin mungkin. Tapi ini sama-sama single arm juga. Panigale nggak tahu kenapa lebih flickable. Ya karena tadi betul, karena tadi yang gue bilang di video test ride gue, karena mungkin settingan suspensinya di Panigale mungkin lebih keras. Tapi jujur li 1000 cc untuk H2 kok suspensinya bisa empuk, enak gitu, aneh dan nggak bikin capek tangan. Dan komparasi sedikit dari H2 dengan ZX10, enakan H2 dipakainya. Ademnya sumpah lebih adem, lebih adem dibanding ZX10 kayak. Ini H2 gue juga bingung. Mungkin karena kompresinya agak rendah ya, gitu, karena ada supercharger gitu. Ya, pokoknya itulah sedikit komparasi so tau dari gua. Mungkin kalian nanti bisa menikmatinya di video ini, bisa jadi bahan referensi sedikit-sedikit dari orang yang tak tahu apa-apa ini. Saya hanya penikmat aja. So buat kalian yang berminat dengan 2 unit ini, kita ready di Biker Second Sport. Tentukan pilihan kalian, kalau bisa sholat istiqoroh dulu baru bisa nentuin 2 motor ini, biar gak salah pilih. See you in the next video, dan ditunggu unit dan komparasi apa lagi nantinya bakal hadir di Biker Second Sport YouTube. Gua Bilal Ramadan, cabut. Assalamualaikum.